Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Sri Susanti. Di sini kita akan membahas mengenai materi cerita pendek. Apa saja hal-hal yang ada di dalam cerita pendek dan apa sih itu cerita pendek? Mari kita bahas. Cerita pendek itu adalah suatu karya sastra yang berbentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara jelas, pendek, dan juga ringkas ya. Nah, cerita pendek ini seringkali disebut dengan cerpen ya, yang dimana cerpen ini sebuah prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan juga tertuju pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lainnya. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari cerita pendek yang memudahkan kita untuk menganalisa sebuah teks, apakah itu teks cerpen atau bukan? Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya itu tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki puncak masalah, memiliki solusi atau penyelesaian masalah, ceritanya pendek dan tertuju pada tujuannya, dan yang terakhir itu adalah latar ceritanya itu terbatas. Oke, kalau itu tadi kita membahas mengenai ciri-cirinya, selanjutnya itu mengenai struktur teks cerpen ya. Yang pertama itu abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak adalah pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan dan digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi yang menjelaskan tentang latar, waktu, suasana maupun tempat. Yang ketiga, komplikasi, menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi, bagian ini terjadinya konflik masalah yang semakin memuncak. Yang kelima, resolusi, bagian akhir permasalahan pada cerpen dan terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Yang keenam, koda, yaitu nilai atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun dari cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada 7, yaitu 1. Tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Yang kedua, tokoh, pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Terdapat 3 jenis tokoh nih, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga, penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur, yaitu urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita, bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, latar, yaitu terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Yang keenam, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Yang ketujuh, amanat nih, pesan yang disampaikan oleh pengarang. Dan yang terakhir itu gaya bahasa. Oke, kalau itu tadi mengenai unsur intrinsiknya, sekarang unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu bisa mencakup kondisi sosial, kondisi budaya, dan ekonomi di dalam masyarakat tentunya ya. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu bisa berisi riwayat hidup pengarang atau aliran sastra yang dianutnya. Yang ketiga, nilai dan norma yang berlaku. Jadi di dalam cerpen ada nilai-nilai dan norma-normanya ya, seperti norma kesopanan, hukum, dan agama. Nah, selanjutnya apa saja sih kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen? Baik, kaidah yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contohnya, saat itu, ketika itu, dan waktu lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan sesuatu yang dirasakan. Contohnya, merasakan dan mengharapkan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan kejadian. Contohnya, setelah itu dan kemudian. Yang kelima, banyak menggunakan dialog. Jadi di dalam cerpen banyak sekali menggunakan dialog ya antara para tokoh. Yang terakhir itu adalah banyak menggunakan kata sifat, contohnya rajin, bersih, dan juga rapi. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita mengenai materi cerita pendek. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai materi cerita pendek, itu tadi kita sudah mengetahui apa itu cerita pendek, ciri-cirinya yang seperti apa, bagaimana strukturnya, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Lanjut, kita membahas mengenai apa sih Bu langkah-langkah dalam membuat cerita pendek. Baik, langkah-langkahnya yaitu 1. Meluangkan waktu 10 hingga 20 jam ya. Yang kedua yaitu membuat ide. Kira-kira ide ini
yang tidak menggambarkan cerita yang rumit ya. Yang ketiga, menentukan tema. Jadi kita harus bisa memikirkan atau menentukan tema yang bagus ya, yang mungkin tentang percintaan atau tentang keluarga atau tentang persahabatan, bahkan bisa juga tentang diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa menulis dengan gaya bahasa kita sendiri. Dalam artian kita bisa menulis dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan alur atau plotnya. Dalam artian sebelum kita menghasilkan sebuah tulisan yang tujuannya adalah untuk menunjukkan atau menciptakan maksud dari tujuan dari penulisan yang akan kita buat. Kita bisa menentukan latar atau settingnya ya. Nah, di sini latar atau settingnya ini adalah yang paling penting juga ya, yang dimana kita bisa menunjukkan tempatnya di mana, waktunya, dan juga suasananya yang seperti apa. Nah, mudah sekali kan untuk langkah-langkah jika kita ingin membuat sebuah karya berupa cerita pendek ya. Nah, mungkin pembelajaran kita sampaikan di sini saja dulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.